Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat ini, apa yang muncul di depan Chu Feng bukanlah terowongan pembentukan spiritual biasa. Tapi sebaliknya, itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Ternyata sebenarnya, gunung ini bukanlah gunung sama sekali. Namun sebaliknya, itu sebenarnya adalah formasi pembentukan spiritual penyembunyian di tingkat yang sangat tinggi. Secara bersamaan, itu juga tampak nyata dan palsu. Namun satu hal yang pasti adalah, bagian dalam gunung ini sangat kosong. Itu karena, pada saat ini Chu Feng ada di dalam gunung tersebut, dan dapat dengan jelas melihat semua yang ada di dalamnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia bisa melihat langit biru dan awan putih. Tidak ada apapun yang menghalangi pandangannya ke langit. Seolah-olah batu dan pohon yang menutupi gunung tidak ada sama sekali. Ketika dia melihat ke depan, apa yang muncul di hadapannya adalah tanah luas tanpa batas yang diisi dengan Azure Night Medicinal Herbal. Jumlahnya begitu banyak tanpa kata, dan estimasi awal setidaknya berjumlah beberapa puluh juta. Tempat ini hanyalah lautan yang diisi dengan Azure Night Medicinal Herbal. Chu Feng akhirnya tahu mengapa Yao Er begitu percaya diri. Ternyata 100.000 benih ramuan obat malam Azure yang dia butuhkan, itu hanyalah sebagian kecil jika dibandingkan dengan semua ramuan obat malam Azure yang ada di sini. Dihadapkan dengan adegan ini, tidak mungkin bagi Chu Feng untuk tidak menjadi bersemangat. Itu karena, ini berarti bahwa biji ramuan obat malam Azure yang sebelumnya dia butuhkan untuk menghabiskan waktu yang lama untuk mengumpulkan, sekarang dapat ia kumpulkan dalam waktu yang sangat singkat. Setelah keterkejutannya berlalu, Chu Feng dengan rasa ingin tahu segera bertanya. Yao Er, siapakah nama tetua yang kamu bicarakan? Kenapa dia menanam sebanyak ini ramuan obat malam Azure di tempat ini? Tanya Chu Feng. Sebelumnya Chu Feng telah memeriksa obat herbal malam Azure. Dari situ dia tahu bahwa, mereka mengandung energi khusus dan memiliki penggunaan khusus. Namun karena mereka memiliki kecerdasan, sementara pertumbuhannya di alam bebas sangat jarang, maka sangat sulit bagi seseorang untuk dapat menumbuhkan sekelompok besar di satu tempat. Namun di depan mata Chu Feng saat ini, itu ada banyak ramuan obat malam Azure yang tumbuh oleh satu orang. Dari sini Chu Feng merasa bahwa, tetua ini memang luar biasa. Tetua tidak mengizinkan Yao Er untuk menyebutkan sesuatu tentangnya. Sebenarnya, bahkan Yao Er sendiri tidak tahu nama tetua ini. Yang Yao Er tahu adalah, bahwa tetua itu sangat baik padanya, dan dia juga orang yang sangat baik hati, jawab Yao Er dengan senyum berseri-seri. Ketika dia mulai berbicara tentang si tetua, senyum yang sudah cemerlang di wajahnya menjadi sedikit lebih cerah. Oh, baiklah kalau begitu, Yao Er, apakah semua penjaga taman tahu tempat ini? Ataukah hanya kamu saja yang tahu? Tanya Chu Feng sekali lagi. Ini hanya Yao Er saja yang tahu tempat ini. Ini adalah tempat yang dikatakan tetua tentang Yao Er. Di antara penjaga taman, hanya Yao Er saja yang diizinkan datang ke sini. Yao Er tidak menyembunyikan apapun saat menjawab. Jadi begitu ya, ucap Chu Feng. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yao Er, Chu Feng bahkan lebih yakin bahwa ini adalah lokasi tersembunyi. Adapun tetua yang bertanggung jawab atas tempat ini, dia pasti bukan orang biasa. Kakak senior Chu Feng, silakan mengumpulkan benih yang kamu butuhkan. Tetua mengatakan bahwa, benih-benih dari obat herbal malam Azure tidak akan berguna. Dengan demikian, seharusnya tidak ada masalah bahkan jika kamu harus mengambil semua benih yang ada di sini. Namun jika kamu memetik ramuan obat malam Azure, maka itu akan terbatas pada 100 buah saja. Ucap Yao Er mengingatkannya. Itu dapat dilihat, bahwa dia sangatlah teliti. Melihat penampilan Yao Er, Chu Feng kemudian bertanya. Yao Er, apakah kamu akan pergi keluar? Tanya Chu Feng. Yao Er harus kembali untuk mengawasi kebun obat dan menyingkirkan gulma. Karena itu adalah pekerjaan Yao Er,
jadi Yao Er tidak bisa menundanya, ucap Yao Er. Saat Yaur menanggapi pertanyaan Chu Feng, dia bergerak menuju pintu masuk tempat mereka berasal. Gadis itu benar-benar terlalu polos. Dia benar-benar percaya padaku sepenuh hati. Sekarang dia telah pergi, dan ada banyak obat herbal malam azure ini di sini. Bagaimana mungkin dia bisa tahu berapa banyak yang telah aku petik? Gumam Chu Feng. Saat dia melihat Yao Er keluar dari arah pintu masuk, Chu Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, Chu Feng menempatkan telapak tangannya satu sama lain, dan kemudian dengan pikirannya, dia menciptakan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terbang keluar dari tubuhnya seperti bunga mekar. Awalnya sinar cahaya itu melonjak ke langit seperti meteor terbalik. Namun dengan segera, sinar cahaya mulai berserakan. 1 berubah menjadi 10, dan 10 berubah menjadi 100. Pada akhirnya, sinar cahaya berubah menjadi tangan-tangan kecil yang secara akurat dan cerdik, itu mendarat di atas berbagai ramuan obat malam azure. Namun di bawah kendali Chu Feng, tangan-tangan kecil cahaya ini hanya mendarat di obat herbal malam azure, dan mereka tidak memetiknya. Satu-satunya hal yang mereka lakukan adalah meraih benih Azure Night Medicinal Herbal, lalu mengumpulkan mereka dan kemudian melanjutkan menuju herbal obat Azure Night lainnya. Pada saat ini, Chu Feng sangat bersemangat. Namun dia tidak akan pernah membayangkan bahwa, ketika dia dengan penuh semangat memetik biji-biji dari obat herbal malam Azure, sebuah adegan terjadi di daerah yang berbeda dari Taman Obat Malam Azure. Di bagian sudut Azure Night Medicine Garden, lapisan demi lapisan gas berwarna ungu berkibar di wilayah ini, dan itu seperti kelelawar yang menutupi langit. Pada saat yang sama, aura kuat tanpa batas mendatangkan malapetaka di antara kumpulan gas itu. Jiji-jiji, suara aneh dipancarkan oleh gas tersebut. Pada saat yang sama, tatapan berwarna merah yang tak terhitung jumlahnya bisa dilihat dari gas tersebut. Itu bukan gas biasa, tapi sebaliknya, mereka adalah gas yang memiliki kehidupan. Seperti iblis penghisap darah, mereka akan melahap seluruh dunia dengan kekuatan mereka yang menakutkan. Pada saat ini, 4 orang sebenarnya berlutut di tengah-tengah gas itu. Keempat orang ini tidak lain adalah 4 orang yang sebelumnya menggertak Yao Er, dan kemudian diusir oleh Chu Feng. Pada saat ini, mereka berempat berlutut di tanah dengan ekspresi bingung, dan wajah mereka juga ditutupi dengan keringat dan air mata. Seolah-olah mereka telah ditempatkan di ruang bawah tanah yang sedingin es selama beberapa hari, dan tubuh mereka berempat pun gemetar tak terkendali. "Tolong lepaskan kami mohon padamu, lepaskan kami." Mereka berempat dengan suara keras memohon. Itu sudah jelas bahwa mereka benar-benar ketakutan. Jiji-jiji. Tiba-tiba saja, gas berwarna ungu meledak secara eksplosif. Seperti mulut iblis, gas itu langsung melahap keempat pria itu. Menjerit. Pada saat ini, jeritan yang mencekam mulai terdengar dari gas ungu itu tanpa henti. Namun, satu-satunya respons jeritan yang didapat adalah suara aneh gas-gas itu serta suara otot-otot mereka yang terkoyak, tulang-tulang mereka yang patah, organ-organ mereka yang dilubangi dan darah mereka yang dihisap hingga kering. Setelah beberapa lama, jeritan mereka akhirnya berhenti. Pada saat yang sama, gas berwarna ungu mulai menyebar dan menghilang. Adapun 4 pria itu hanya tersisa 4 set pakaian yang berlumuran darah. Selain itu, maka tidak ada lagi yang tersisa. Mereka telah mati sepenuhnya, tetapi itu dengan cara yang sangat menyakitkan. Chu Feng tidak tahu tentang apa yang terjadi pada keempat pria itu. Menggunakan metode luar biasa, Chu Feng berhasil mengumpulkan 100.000 benih ramuan obat malam Azure dalam waktu yang singkat. Namun, sementara Chu Feng berhasil mengumpulkan benih yang dia butuhkan, dia tidak punya cara untuk meninggalkan tempat ini. Itu karena, formae pembentukan spiritual penyembunyian tempat ini sangatlah kuat. Tidak hanya formasi itu menyegel orang-orang dari luar, bahkan orang-orang di dalamnya tidak akan bisa keluar tanpa kunci seperti yang dimiliki Yao Er. Jadi, Chu Feng hanya bisa menunggu. Untungnya, dia hanya harus menunggu selama 4 jam saja sebelum Yao muncul kembali.
Hanya saja, kali ini bukan hanya Yao Er yang masuk, dan sepertinya ada orang lain datang bersamanya. Itu adalah seorang perempuan. Dari pakaiannya, Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia juga murid inti Gunung Qianwood. Wanita ini memiliki sosok yang sangat bagus, dan lekuk tubuhnya juga bagus. Wanita itu sangat mempesona, terutama aroma khas di tubuhnya, itu sudah cukup untuk membuat mata seseorang menjadi cerah. Bahkan seseorang seperti Chu Feng saja tertarik dengan aromanya dan mulai melirik ke arah wanita itu. Namun sayangnya, wanita ini tidak mau menghadapi orang lain dengan penampilannya yang sebenarnya. Itu dikarenakan ada kain kasa menutupi wajahnya, dan dia hanya mengungkapkan matanya saja. Mata wanita ini tidak terlalu besar. Namun, mereka tampak sangat bersemangat. Menambah bulu matanya yang panjang, dia memberikan sensasi yang sangat dewasa. Namun yang paling penting adalah, kain kasa yang menutupi wajahnya itu sangatlah tipis. Dengan demikian, garis wajahnya dapat terlihat. Dari tatapan tunggal Chu Feng, dia bisa mengatakan bahwa itu adalah wanita cantik, dan juga wanita cantik tipe seksi yang menawan. Kakak senior Chu Feng, izinkan aku memperkenalkan kamu. Ini adalah kakak senior Furong. Kakak senior Furong, dia adalah kakak senior Chu Feng yang aku sebutkan kepada kamu. Sebelumnya ketika Yao Er diintimidasi oleh orang lain, kakak senior Chu Feng lah yang telah membantu menyelamatkan Yao Er. Ucap Yao Er yang mulai memperkenalkan mereka berdua dengan senyum di wajahnya. Terima kasih telah membantu Yao Er, ucap wanita itu. Setelah dia mendengar apa yang Yao Er katakan, mata wanita itu menyipit ketika dia menatap Chu Feng dengan tatapan lembut, dan kemudian mengangguk ramah pada Chu Feng. Itu hanya sesuatu yang harus aku lakukan, balas Chu Feng. Melihat ini, Chu Feng juga tersenyum ramah dan mengangguk sebagai tanggapan. Setelah ini, wanita itu tidak repot-repot berbicara lebih banyak dengan Chu Feng. Sebagai gantinya, dengan langkah-langkahnya yang seperti lotus, dia mulai berjalan menuju pusat samudra obat herbal malam azure itu. Yao Er, apakah kakak perempuan Furong In juga seseorang yang telah membantu kamu sebelumnya? Setelah wanita itu pergi, Chu Feng berjalan ke arah Yao Er dan bertanya padanya. Kakak senior Furong sama dengan kakak senior Chu Feng, dia juga orang yang baik hati. Namun, dia tidak datang ke sini untuk mengumpulkan obat herbal malam azure. Tapi sebaliknya, dia datang ke sini untuk beristirahat dengan mata tertutup, jawab Yao Er. Untuk beristirahat dengan mata tertutup, seru Chu Feng yang heran setelah mendengar kata-kata itu. Betul sekali, kakak perempuan senior Furong hampir selalu datang ke sini sebulan sekali, dan beristirahat dengan mata tertutup sepanjang hari dan malam. Dan setelah melakukan itu, dia akan pergi, ucap Yao Er menjelaskan. Sepanjang itu ya, gumam Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah wanita itu sekali lagi. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa, wanita yang disapa oleh Yao Er sebagai kakak perempuan senior Furong, dia sudah duduk dalam posisi bersila di bidang obat herbal malam azure. Pada saat ini, jarak mereka berada nampak agak jauh. Menambahkan pada faktanya bahwa obat herbal malam azure cukup tinggi, dan ini menyebabkan seluruh tubuh wanita itu ditutup-tutupi oleh obat herbal malam azure. Satu-satunya hal yang bisa dilihat Chu Feng adalah bagian atas bahunya dan kepalanya. Terlebih lagi, dia sebenarnya benar-benar menutup matanya. Benar-benar individu yang aneh. Melihat saudari senior Furong ini benar-benar melakukan apa yang dikatakan Yao Er, Chu Feng bergumam dalam hatinya. Meskipun ramuan obat malam azure sangat banyak di sini, dan membuat tempat ini sangat indah, tapi ramuan obat malam azure memiliki aroma obat yang sangat kuat. Untuk menutup mata dan beristirahat di tempat ini, orang mungkin tidak akan bisa menenangkan hati dan menyenangkan hati seseorang. Namun, semua jenis individu berbeda-beda. Sementara mayoritas orang mungkin menikmati aroma bunga, tapi ada juga sebagian kecil yang akan merasa bahwa aroma itu terasa bau. Adapun saudara perempuan senior Furong ini, Chu Feng tidak bisa memastikan apakah dia mungkin orang yang spesial yang menikmati aroma khusus atau bukan.
Kemungkinannya dia mungkin saja benar-benar menikmati aroma ramuan obat ini, dan aroma mereka mungkin benar-benar dapat menenangkan hatinya, serta menyenangkan semangatnya. Jadi, Chu Feng hanya bisa memutuskan bahwa dia adalah individu yang aneh. Yao Er, aku sudah selesai mengumpulkan benih. Aku tidak memetik ramuan obat malam Azure, karena 100.000 benih sudah merupakan bantuan yang sangat besar dan lebih dari cukup, kata Chu Feng. Apa? Kamu sudah selesai mengumpulkan benih, benar-benar sangat cepat. Kejutan ditulis di seluruh wajah Yao saat dia berkata. Karena dia merasa, kata-kata yang diucapkan oleh Chu Feng sangat luar biasa. Lagi pula, itu adalah 100.000 benih. Terlepas dari seberapa kuatkah Chu Feng, jika berbicara secara logis, dia seharusnya tidak bisa mengumpulkan mereka dengan begitu cepat. Hehehe, Chu Feng hanya tersenyum mendengar keterkejutan Yao Er. Itu karena, dia sebenarnya tidak menghabiskan waktu sebanyak yang dipikirkan oleh Yao Er. Dia hanya menggunakan momen singkat untuk mengumpulkan 100.000 benih ini. Kakak senior Chu Feng, dalam hal ini, apakah kamu bersiap untuk pergi? Tanya Yao Er. Aku masih punya sesuatu yang harus aku lakukan. Jika aku punya waktu, aku akan datang dan mengunjungi kamu lagi di masa depan, kata Chu Feng. Oke, saudara laki-laki senior Chu Feng, kamu harus datang lagi, dan mengunjungi Yao Er ketika kamu punya waktu di masa depan, ucap Yao Er. Saat Yao Er mengatakan kata-kata itu, dia mengeluarkan batu giok dan bersiap untuk membuka pintu keluar untuk Chu Feng. Adapun dengan Chu Feng, dia juga mengikuti setelahnya, dan sedang bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Sensasi ini, seru Chu Feng. Namun tepat pada saat ini, alis Chu Feng tiba-tiba saja menyusut. Segera setelah itu, dia buru-buru berbalik dan mengalihkan pandangannya ke arah saudari senior Furong sekali lagi. Pada saat ini, Chu Feng menemukan bahwa saudari senior Furong persis seperti sebelumnya. Di permukaan, tampaknya tidak ada perubahan padanya sama sekali. Namun, Chu Feng dapat merasakan bahwa, banyak lapisan riak tak berbentuk sedang menyebar dari tubuh saudari senior Furong, dan itu menutupi seluruh lautan Azure Night Medicinal Herbal. Ketika riak tak berbentuk mencapai batas penyebaran mereka mulai membalikkan arah dan bergegas kembali ke tubuh saudari senior Furong. Ritmenya ini seperti bernafas, yang terus keluar dan masuk secara harmonis. Namun, apa yang masuk ke tubuh saudari senior Furong ketika riak tak berbentuk ini kembali, itu bukan hanya riak tak berbentuk itu sendiri, tapi ada juga semacam energi yang diekstrak dari obat herbal malam Azure. Adapun energi-energi itu, mereka diserap bersama dengan riak-riaknya saat kembali. Meskipun energi itu sangat lemah, tapi mereka masih terdeteksi oleh Chu Feng. Dia tidak beristirahat dengan mata tertutup. Sebagai gantinya, dia meminjam energi dari ramuan obat malam Azure di sini untuk berlatih. Wanita ini, siapa sebenarnya dia? Pikir Chu Feng. Pada saat ini, hati Chu Feng dipenuhi dengan kejutan. Itu karena, metode pelatihan yang digunakan oleh wanita ini benar-benar cerdik. Jika bukan karena energi spiritual besar Chu Feng, maka kemungkinannya bahkan dia tidak akan dapat menemukan bahwa, saudari senior Furong ini benar-benar menggunakan obat herbal malam Azure untuk berlatih. Selain itu, dari sejak awal Chu Feng belum berhasil merasakan kultivasi wanita ini. Awalnya Chu Feng tidak terlalu peduli tentang hal itu, dan dia berpikir bahwa dia ingin menyembunyikan kultivasinya. Namun pada saat ini, dia sedang bepergian, dan Chu Feng juga memanfaatkan energi spiritualnya. Maka logikanya, kultivasinya harusnya terekspos. Namun anehnya, tidak ada paparan kultivasinya sama sekali. Ini berarti dia kemungkinan besar sangatlah kuat. Namun begitu dia mendeteksi bahwa situasinya aneh, Chu Feng tidak memutuskan untuk menyerah. Dia benar-benar ingin tahu, apakah kakak perempuan senior Furong ini menggunakan obat herbal malam Azure untuk melatih teknik terlarang, ataukah dia melatih keterampilan bela diri. Itu karena, Chu Feng tidak menemukan bahwa ramuan obat malam Azure memiliki karakteristik untuk meningkatkan kekuatan seseorang.
Dengan demikian, Chu Feng membuat beberapa penyesuaian dengan energi spiritualnya untuk menyembunyikannya. Kemudian, dia perlahan-lahan mengasimilasi energi spiritualnya ke tubuh kakak perempuan senior Furong. Dia ingin mencoba menemukan kultivasi sejati kakak perempuan senior Furong ini, beserta apa yang sebenarnya dia lakukan. Bas-bas. Namun, tepat pada saat energi spiritual Chu Feng menyentuh kakak senior Furong, riak yang sangat kuat sebenarnya ditembakkan keluar dari tubuhnya, dan itu benar-benar mengusir energi spiritual Chu Feng. Pada saat yang sama, kakak senior perempuan Furong tiba-tiba saja membuka matanya dan menatap Chu Feng. Sial, ucap Chu Feng. Menghadapi perubahan mendadak ini, Chu Feng tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun dia sudah membayangkan bahwa kultivasi kakak perempuan senior Furong ini mungkin lebih kuat dari miliknya, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa sensitivitasnya akan sekuat ini juga. Pada saat ini, Chu Feng yakin bahwa kultivasi kakak perempuan senior Furong ini sangat melampaui miliknya. Selain itu, bahkan sangat melampaui Long Chen Yi. Dia adalah karakter tingkat iblis sejati. Jadi, jika dia menjadi tidak senang dengan tindakannya mencoba menentukan kultivasinya, maka dia benar-benar akan mampu membunuh Chu Feng di tempat. Untungnya setelah saudari senior Furong itu membuka matanya, dia tidak menunjukkan jejak kemarahan. Tapi sebaliknya, dia dengan ringan tersenyum saat menatap Chu Feng sebelum memalingkan kepalanya, dan kembali menutup matanya sekali lagi. Dia kembali ke pelatihannya, dan tidak peduli untuk melihat apa yang telah terjadi. Gunung Qianwood ini benar-benar menarik, ucap Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng juga mengungkapkan senyum lega. Sebenarnya, ekspresi antisipasi juga muncul di matanya. Chu Feng telah mendengar tentang karakter tingkat iblis yang tak terhitung jumlahnya yang hadir di Gunung Qianwood sebelumnya, serta betapa menakjubkannya mereka. Namun, semua itu hanyalah rumor yang ia dengar. Sampai hari ini, bagaimanapun juga ia baru mengalami satu individu seperti itu untuk dirinya sendiri. Paling tidak, saudari senior Furong ini adalah eksistensi yang jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Namun meski begitu, Chu Feng tidak merasakan tekanan karena ini. Tapi sebaliknya, dia merasa bersemangat. Meskipun Gunung Qianwood memiliki banyak pakar, dan mereka pasti akan berubah menjadi hal-hal yang mungkin akan menghalangi jalannya. Namun untuk melawan arus, itu akan membantu mewujudkan potensi seseorang dengan lebih baik. Seperti kata pepatah, manusia mencari jalan ke atas seperti air mencari jalan ke bawah. Tanpa bagaimana mungkin seseorang akan menjadi kuat. Adapun Chu Feng, dia adalah seseorang yang membutuhkan perlawanan semacam ini, sehingga dia bisa menjadi lebih kuat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.